Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang gaya listrik atau hukum Coulomb. Disimak ya. Kalian masih ingat kan dengan video sebelumnya, jika kutub positif bertemu dengan kutub positif, maka mereka akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya, jika kutub negatif bertemu dengan kutub negatif, maka mereka akan saling tolak-menolak pula. Namun, apabila kutub positif didekatkan dengan kutub negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, jadi gaya listrik adalah gaya tarik-menarik yang terjadi pada dua buah muatan. Gaya listrik juga dikenal dengan hukum Coulomb. Ada dua bunyi hukum Coulomb. Yang pertama adalah semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antar benda tersebut, dan sebaliknya. Jadi contohnya, apabila ada dua muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif, kemudian didekatkan pada jarak yang tidak terlalu jauh, maka gaya tarik-menarik yang ditimbulkan akan semakin besar. Namun, apabila kedua muatan tersebut didekatkan dua kali dari jarak aslinya, maka gaya tarik-menariknya akan semakin jauh atau akan semakin kecil. Kemudian bunyi hukum Coulomb yang kedua adalah semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antar benda tersebut. Nah, jadi di sini kalian bisa bandingkan antara gambar pertama dengan gambar kedua. Pada muatan pertama berisi muatan yang tidak terlalu banyak. Kemudian pada gambar kedua berisi muatan yang sangat banyak. Nah, jadi semakin besar muatannya, maka gaya tarik antar kedua muatan tersebut akan semakin banyak. Selanjutnya adalah rumus hukum Coulomb. Di sini ada dua buah muatan, yaitu Q1 yang bermuatan positif dan Q2 yang bermuatan negatif. Kemudian kedua muatan ini didekatkan pada jarak tertentu. Nah, R itu adalah jarak. Setelah didekatkan, ternyata mereka akan saling tarik-menarik dan menghasilkan gaya tarik-menarik atau F. Untuk menentukan berapa besar gaya tarik-menarik, maka kita dapat menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2, di mana F adalah gaya tarik-menarik listrik atau dikenal dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton. Kemudian Q1 adalah muatan pertama dan Q2 adalah muatan kedua dengan satuan Coulomb. Selanjutnya R adalah jarak dengan satuan meter dan K adalah nilai konstanta yang mempunyai nilai 9 dikali 10 pangkat 9 N dikali M per C pangkat 2. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Dua muatan yang besarnya Q1 2 dikali 10 pangkat minus 6 C dan Q2 6 dikali 10 pangkat minus 4 C jika jarak kedua muatan 6 cm dan nilai konstanta pembanding K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 per C pangkat 2, maka berapakah gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut? Jadi, yang diketahui adalah nilai Q1, kemudian nilai Q2, kemudian nilai jarak, dan nilai K. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang telah diketahui, yaitu nilai Q1, nilai Q2, nilai jarak. Nah, di sini jarak adalah 6 cm. Tapi pada hukum Coulomb itu jaraknya merupakan satuan meter, maka 6 cm ini kita ubah atau kita konversi menjadi meter. Nah, jadi apabila kita konversi menjadi meter akan dibagi 100. Jadi 6 dibagi 100 adalah 0,06.
Atau bisa juga 6 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kenapa bisa 10 pangkat minus 2? Karena ada 2 nol di depan angka nilai 6. Jadi kita tuliskan 6 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kalian masih ingat kan apabila dari cm kemudian kita mau ke meter, maka akan dibagi 10 tiap satu tingkatan. Jadi karena ada 2 tingkatan yang kita loncati, maka akan dibagi 100. Selanjutnya yang diketahui adalah nilai K. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya tarik-menarik atau F. Kita akan menuju ke cara penyelesaiannya. Jadi yang pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu adalah rumus yang kita gunakan. Jadi rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu nilai dari K. Nilai K adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian nilai Q1 adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, nilai Q2 adalah 6 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian nilai R adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 yang akan dijadikan bilangan berpangkat 2. Selanjutnya setelah itu, agar lebih memudahkan, kita akan mengkalikan terlebih dahulu bilangan yang tidak memiliki pangkat dengan bilangan yang tidak memiliki pangkat juga. Misalkan nilai 9. 9 dengan 2, kemudian 6. Nah, sedangkan bilangan yang memiliki pangkat seperti 10 pangkat minus 9 dengan 10 pangkat minus 6 dengan 10 pangkat minus 4 kita kalikan juga sesamanya. Namun, apabila kita mengkalikan bilangan yang memiliki pangkat, maka yang kita jumlahkan atau yang kita kalikan hanya pangkatnya saja. Jadi, 10 pangkat 9 dikurang 6, nah dikurang 4, jadi hanya pangkatnya saja yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan. Selanjutnya kita menuju ke bawah ke nilai R. 6 dipangkat 2 kan, sehingga 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Sedangkan 10 pangkat minus 2 jika dipangkat 2 kan, maka hanya pangkatnya saja yang kita kalikan. Jadi 10 pangkat minus 2 dikali pangkat 2. Minus 2 dikali 2 hasilnya adalah minus 4. Jadi 36 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, selanjutnya setelah dikalikan 9 dikali 2 dikali 6 hasilnya adalah 108. Sedangkan 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 4, 9 dikurang 6 adalah 3. 3 dikurang 4 hasilnya adalah minus 1. Jadi 10 pangkat minus 1. Sedangkan yang di bawah tetap. Nah, setelah itu kita bagi 108 dibagi 36 hasilnya adalah 3. Sedangkan 10 minus 1 dibagi 10 minus 4, apabila kita membagi bilangan berpangkat, maka bilangan berpangkat yang ada di bawah akan naik ke atas. Nah, jadi apabila dia naik, yang awalnya adalah negatif, pangkatnya negatif, apabila dia naik akan berubah menjadi positif. Jadi minus 1 ditambah 4, hasilnya adalah minus 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Jadi besar gaya tarik menarik antara muatan 1 dan muatan 2-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Seperti itu.
Itulah tadi materi penjelasan tentang hukum Coulomb. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang medan listrik dan beda potensial. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.